Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah bahwa mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ada dua hal yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya. Yang kedua, pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang salat. Beliau bersabda, barang siapa yang mampu menjaga salatnya, maka baginya cahaya, tanda bukti dan keselamatan di hari kiamat. Namun barang siapa yang tidak mampu menjaga salatnya, maka tidak ada baginya cahaya, tanda bukti dan keselamatan di hari kiamat. Kelak pada hari kiamat ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar senantiasa tilawah Al-Quran, membaca dan mengkaji untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sebagai muslim. Kemudian yang kedua, Rasulullah memerintahkan agar supaya kita senantiasa menjaga ibadah salat, baik dari sisi waktunya, kemudian kandungan nilai-nilai di mana ibadah salat itu sesuai dengan janji Allah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian pada realita kehidupan ada orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat tetapi tidak dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang nyata dilarang di dalam Islam. Maka kelompok yang seperti itu bisa jadi salatnya belum dilakukan secara ikhlas, bahkan salatnya tidak berdasarkan ilmu, sehingga
apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang datang dari Ibnu Abbas. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yasdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya itu hanya akan menambah jauhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pelaku maksiat jika melakukan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang di dalam agama, walaupun mereka melakukan ibadah di dalam Islam, ya terutama ibadah salat, namun kenyataannya tidak bisa meninggalkan kebiasaan maksiatnya, maka perlu adanya pencerahan, edukasi, agar mereka memahami sebagaimana yang dilakukan oleh ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Dia termasuk sosok sufi dan ahli hikmah. Suatu ketika didatangi seseorang yang ahli maksiat. Kedatangan ahli maksiat tersebut mengutarakan keinginannya untuk bisa lepas dari dunia hitam atau maksiat. Ibrahim bin Adham memberikan resep kepada ahli maksiat tersebut yang berupa nasihat. Lalu ia berkata, "Jika kamu dapat menerima 5 syarat dan mampu melaksanakannya, maka tidak mengapa jika kamu meneruskan kesukaanmu berbuat maksiat itu." Ahli maksiat tersebut mulai keheranan dan penasaran. Ia pun bertanya, "Apa syaratnya?" Ibrahim bin Adham mengemukakan ada 5 syarat. Pertama, jika ingin melakukan maksiat, janganlah kamu memakan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ahli maksiat tersebut menjawab, "Saya harus makan dari mana? Bukankah semua yang ada di bumi merupakan rizki dari Allah?" Lalu Ibrahim bin Adham berkata, "Kalau kamu sudah menyadarinya, masih pantaskah kamu memakan rizkinya, sedangkan kamu melanggar perintah-perintahnya?" Kemudian syarat kedua, kalau ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kamu tinggal di muka bumi ini. Ahli maksiat menjawab, "Kalau demikian, maka saya tinggal di mana? Bukankah semua bumi dan isinya ini kepunyaan Allah?" Ibrahim bin Adham bertutur, "Renungkanlah apakah masih pantas kamu memakan rizki Allah dan tinggal di bumi Allah, sedangkan kamu masih hendak melanggar perintahnya?" Ahli maksiat menjawab, "Iya, benar." Syarat ketiga, kalau ingin juga bermaksiat, mau makan rizkinya dan tinggal di buminya,
maka carilah suatu tempat yang tersembunyi dan tidak dilihatnya. Tuturnya Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kita? Sang ahli maksiat pun terdiam merenungkan petuah-petuah Ibrahim bin Adham, lalu ia kembali bertanya, "Iya, kini apalagi syarat keempat? Kalau malaikat datang hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepada malaikat, undurlah kematianku. Aku ingin bertaubat dan melakukan amal saleh." Jawab Ibrahim bin Adham, kemudian ahli maksiat mengatakan, bagaimana mungkin malaikat maut akan mengabulkan permintaanku itu? Baiklah, sekarang syarat kelima itu apa? Tanya ahli maksiat. Ibrahim bin Adham menjelaskan, kalau malaikat Zabaniyah hendak membawamu ke neraka di hari kiamat, janganlah kamu mau ikut bersamanya. Kata ahli maksiat, ya jelas mereka malaikat Zabaniyah tidak mungkin membiarkan aku menolak kehendaknya. Kalau demikian, jalan apa lagi yang dapat menyelamatkan dirimu? Tanya Ibrahim bin Adham. Cukuplah, cukup. Jangan engkau teruskan lagi. Mulai detik ini, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kata ahli maksiat dengan penuh penyesalan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, memang komunikasi yang harus kita lakukan. Ada qaulan sadida, ada qaulan thaqila, ada qaulan baligha. Kata-kata yang bisa menyentuh untuk berpikir, untuk merenung kandungan nilai-nilai ibadah yang dilakukan. Ini memang perlu kita sampaikan agar supaya seseorang ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya fungsional. Seperti ibadah salat yang harusnya dapat mencegah tidak melakukan maksiat kepada Allah, karena mereka tidak memahami maksud kandungan nilai-nilai dari ibadah salat itu, maka masih ada umat Islam yang melakukan ibadah salat namun maksiatnya tidak pernah berhenti, bahkan kadang-kadang antara ibadah salatnya, ibadah hajinya, ibadah umrohnya, ibadah puasanya itu tidak dapat mengurangi kebiasaan maksiatnya yang biasa mereka lakukan. Maka pendekatan yang harus kita lakukan bahwa inti daripada ilmu itu dikatakan bermanfaat apabila diamalkan, dan inti daripada sebuah ibadah itu dilakukan apabila bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan, yang dikatakan maksiat itu melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan dilarang
di dalam Islam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita berupaya untuk memahami apa yang kita lakukan itu tentunya ada maksud yang diperintahkan oleh Allah, seperti ibadah sholat itu harusnya dapat mencegah sebagai tindakan preventif agar manusia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, yaitu suatu perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar supaya Allah senantiasa menjadikan kita dan keturunan kita untuk menegakkan ibadah sholat dan kandungan nilai-nilai sholat. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menentukan baik dan buruknya seseorang itu tidak lepas dari benar dan tidaknya ibadah sholat yang telah dilakukan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.